kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 8 bab 4, yaitu tentang sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam itu dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Nah, kalau sholat gerhana matahari itu biasanya disebut sholat kusuf. Sedangkan ketika gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf. Beda ya antara kusuf dengan khusuf. Hukum sholat gerhana itu sunnah muakkad dan disunahkan berjamaah, namun boleh sih munfarid. Sholat gerhana itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Berikut ini adalah tata cara melaksanakan sholat gerhana. Yang pertama, membaca niat yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, kalau di sini contohnya nih, di sini itu sebagai ketika berjamaah. Kemudian diikuti dengan takbiratul ihram. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah lagi, ruku kedua, baru dilanjutkan i'tidal, sujud 2 kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama seperti rakaat pertama. Kemudian salam. Nah, setelah sholat selesai, disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Ini apabila berjamaah ya. Selanjutnya, salat istisqa. Istilah istisqa itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu al-istisqa, yang berarti meminta hujan, yang disebabkan hujan tidak pernah turun atau musim kemarau. Secara istilah, salat istisqa adalah salat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum salat istisqa sendiri adalah sunnah muakkad, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak, contohnya nggak hujan-hujan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, sebelum melaksanakan salat istisqa, disunahkan agar memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Tata cara pelaksanaan salat istisqa yaitu, setelah jamaah sampai di lapangan, imam salat itu menyeru jamaah untuk memulai salat. Biasanya, imam menyeru itu dengan bacaan as-salatul jami'ah. Nah, kemudian imam mengimami salat 2 rakaat seperti biasa nih, sesuai dengan rukun dan sunnah salat pada umumnya. Setelah itu, selesai dilanjutkan dengan khutbah. Selanjutnya, kita masuk ke salat jenazah. Salat jenazah adalah salah satu di antara 4 kewajiban seorang muslim atas muslim lain yang meninggal dunia. 3 kewajiban lainnya yaitu memandikan, mengafani, dan menguburkan. 4 kewajiban ini hukumnya fardu kifayah ya, atau yang artinya wajib dilaksanakan. Nah, tata cara pelaksanaan salat jenazah yaitu niat, berdiri, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, kemudian mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Nah, ini adalah doa untuk jenazah laki-laki. Apabila perempuan itu tinggal diganti dari hu menjadi ha. Selanjutnya, membaca doa setelah takbir keempat. Nah, ini doanya nih. Kemudian diakhiri dengan salam. Selanjutnya kita bahas ke ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu ibadah. Tertib artinya ibadah harus dilakukan secara urut sesuai dengan ketentuan. Jadi rukun tertib dalam ibadah itu mengajarkan nilai kedisiplinan. Selain disiplin, sesuai dengan rukun, ibadah juga harus dilakukan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nilai kepedulian sosial dalam salat jenazah. Takziah itu adalah kunjungan ataupun ucapan untuk menyatakan turut berduka cita atau bela sungkawa. Ucapan takziah bisa melalui anjuran agar bersabar, mendoakan agar jenazah mendapat ampunan, serta mendoakan agar musibah yang terjadi berganti dengan kebaikan. Nilai yang ditekankan dalam kegiatan sholat jenazah dan takziah itu adalah kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, sholat jenazah dan takziah dapat menguatkan hati sekaligus mengurangi beban yang dirasakan oleh keluarga yang berduka. Nilai-nilai kepedulian seperti ini sudah menjadi tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hidup dalam kepedulian dan gotong royong akan menghasilkan kehidupan sosial yang harmonis.